Maka Muhammadiyah salah satunya memilih jalur ilmu. Kalau kita sering belajar, kita dikenalkan juga kalimat populer. Barang siapa yang ingin sukses di dunia, man aradad dunya fa'alaihi bi'ilmin. Dia harus tahu ilmunya. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bi'ilmin. Wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmin. Semua dengan ilmunya. Maka melalui ilmu itu spirit untuk membawa kemajuan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu menjadi bagian yang memiliki peran besar dalam rangka membawa kemajuan umat itu. Nah, bersyukurlah berada di situ. Pertanyaannya, ada yang nyesel jadi guru? Monggo tunjuk tangan. Atau WA saya saja. Ada yang nyesel jadi guru? Atau ada yang merasa senang jadi guru? Kalau dalam kalimatnya Imam Syafi'i, dua profesi yang disebut sangat mulia itu adalah yang pertama memang guru. Yang kedua, orang yang suka menolong ketika ada orang lain sakit. Kalau Imam Syafi'i nyebutnya tabib. Guru itu ya, tapi bahasa Indonesianya dokter. Mlebu Indonesia tabib itu wong sing ndonga marek gitu. Itu memang sesat itu. Saya kadang-kala heran sama masyarakat itu karena diberi gelar tabib. Saya tanya, kenapa Bapak mempercayakan keluarganya untuk diobati sakit ginjalnya kepada orang yang belum pernah lihat ginjal sama sekali? Hanya karena dia disebut gelar tabib. Padahal kalau belajar sejarah zaman khalifah, yang dinamakan tabib, yang terjemahnya dokter, itu ada quote and quote sertifikasinya, ada yang uji. Nggak bisa sekarang kursus herbal seminggu tiba-tiba praktek jadi herbalis. Terus mengatakan kalau herbal pasti aman, kalau kimia mesti bahaya. Loh, air putih itu bahan kimia. Ibu minum tadi bahaya. Itu kimia. Terus bilang kalau herbal aman. Herbal itu daun akar. Siapa bilang semua daun akar? Daun ganja bahaya. Kalimat itu yang harus diluruskan. Kembali kepada tadi, pentingnya membawa spirit keilmuan untuk kemajuan itu. Nah, Bapak Ibu guru ini di posisi yang luar biasa. Coba kalau kita membaca sabda Rasul, siapa orang di posisi ilmu itu yang paling tinggi? Yang aliman, yang sekaligus aliman mengajarkan. Maka takun aliman, ahli yang menjadi pengajar. Kalau tidak bisa, al-muta'alliman, atau jadilah murid, mahasiswa, santri yang serius belajar. Itu pun tidak bisa. Rasul pesannya ausami'an, atau jadilah orang yang mendengar ketika ada majelis ilmu digelar. Nah, ini yang serius saya sampaikan. Banyak majelis ilmu yang Rasul menyebutnya di majelis itu kana fi sabilillahi hatta yarji, tapi pahala kita terpental harganya karena kita fokus dengan gadget kita. Jangan sampai ini jalan menuju Allah kemudian terputus. Atau yang keempat, kalau nggak bisa menjadi guru, nggak bisa jadi murid, nggak bisa jadi pendengar, Rasul pesannya al-muhibban, menjadi pecinta ilmu, memfasilitasi orang yang menuntut ilmu, memfasilitasi majelis ilmu. Tapi jelas posisinya di posisi keempat. Wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Dan nggak bisa empat-empatnya, malah jadi penghambat ilmu itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu bersyukur di posisi mata rantai ilmu yang tertinggi. Nah, sekarang masih ada yang sedih jadi guru. Nah, wajahnya masih ada tanggungan apa? Ya, ya karena ibu saya dulu ngajar di SD Muhammadiyah. Jadi saya paham rasanya jadi guru. SD Muhammadiyah tempat saya belajar itu dindingnya gede, sehingga gedeknya lubang, saya bisa melihat kelas 11 sedang belajar apa. Ya,
Tapi kemudian kepala sekolah saya waktu itu di SD Muhammadiyah itu, saya SD Muhammadiyah di Gunung Kidul sana, pesannya saat mau pamit ke Jogja, beliau bilang begini, aku percaya nek Agus iso. Kata-kata itu yang kemudian meyakinkan saya pergi dari Gunung Kidul di Jogja insya Allah bisa. Dan itu karena guru. Coba nek waktu itu Pak gurunya ngomong, "Seneng Gunung Kidul itu Gus, cahireng ngomong." Saya nggak sampai di sini. Tapi kepala sekolah saya nggak ngasih sangu, nggak. Nyogusnya araknya sekolah enggak, tapi hanya kata-kata itu, aku percaya nek Agus iso. Itu kemudian menjadikan saya yakin wong desa ora apa-apa nyang bejo. Dan itu karena guru tadi. Maka saya senang dengan lagu ini. Kita jadi pintar terus. Nah, dibimbing Pak Guru. Kan itu tadi itu kita tahu karena Pak Guru, karena Bu Guru. Sehingga Bapak Ibu berada di posisi yang mulia. Ada tokoh Muhammadiyah yang pernah menjadi pengurus pusat PGRI. Cerita tentang kehebatan guru itu kepada kami ini. Ada 3 orang sudah berada di depan pintu surga dengan amal soleh yang luar biasa. Ini saudagar sangat kaya, menolongnya juga luar biasa. Yang satu anak muda pembela kebenaran mati di jalan Allah. Yang satu guru. Ya guru itu dah Yura Sugih. Nah, terus tiba-tiba sudah di pintu surga. Ini Pak namanya yang cerita itu pengurus PGRI terus cerita. Sopo saya mlebu dhisik. Yang anak muda tadi, mohon izin Bapak, karena saya matinya di perjuangan, izinkan saya masuk duluan. Saya akan mati syahid. Nah, tiba-tiba orang kaya tadi, yo kono nek arep dhisik. Mbok eling lemu berjuang rak sing ragati aku. Wah, akhirnya yang mati saya tadi kalah. Oh nggih, monggo Bapak Pak Guru niku dengan sabarnya. Yo kono nek dora dhisik. Iki gak muridku kabeh. Akhirnya pun monggo ustaz sing pun dhisik. Oleh karena itu ya sebetulnya ya kita kalau dicari pahala kok banyak. Coba sebutkan hadis Nabi kalau orang suka mengutip level maghrib. Coba mantana ilal huda. Siapa yang mengajarkan kepada hal yang benar, terus orang itu mengamalkan kebenaran itu, yang memberi ajaran, yang mengajarkan tadi, itu mendapatkan pahala seperti murid yang mengamalkan tanpa mengurangi haknya. Jadi wajar kalau guru disuruh masuk surga duluan. Monggo Pak, kalau bedis ya Pak. Gambaran gelap. Sebab nggak mati ini. Jadi nek pamannya langsung tak kersen Pak. Oleh karena itu dijaga. Nah, karena pembelajaran mendalam itu, saya tekankan di sini hanya 2 saja. Satu ada meaning, yang kedua melaksanakannya dengan kegembiraan. Nah, di pembukaan ini saya sampaikan 2 saja. Yang pertama, bagaimana anak-anak kita dan juga dari kita gurunya itu ketika ke sekolah itu spiritnya itu memang beribadah. Saya punya teman dosen di Fakultas Kedokteran, sudah dokter beliau. Kalau cerita bapaknya yang kepala sekolah Muhammadiyah dan ketua cabang, Bapak Ibu, dia cerita kepada kami, bapaknya itu kalau mau ke sekolah ngajar, tidak pernah ngomong bapaknya gawe sik. Tapi kepada anak-anaknya itu dia selalu pamit, Bapak tak ibadah sih. Ya, sebagai kepala sekolah Muhammadiyah, beliau juga cerita pada kami, dulu kalau saya pulang, bapak saya itu malah pergi. Terus berapa jam terus kemudian datang. Beliau itu lagi bayangin, ojo-ojo zaman aku mulai bikin Andrea aku teko bapak lu mau golek utangan. Ya ceritanya begitu. Karena guru Muhammadiyah anaknya
semua merantau, dan kata-kata hitungan matematis tidak cukup. Hitungan matematis tidak cukup. Tapi anak-anak beliau ternyata bertebaran. Dia jadi dosen di Malang, jadi di banyak tempat. Tapi apa yang ditanamkan itu adalah ketika ke sekolah dia mengisi bahwa saya itu ibadah. Kita tidak boleh terjebak kepada pekerja pendidikan. Betapa hebatnya ketika guru dan murid mengisi makna belajar itu adalah ibadah. Masih ingat Bapak Ibu ketika Rasul menyampaikan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa pergi dari rumahnya tujuannya hadir di majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalannya ke surga. Sehingga berangkat ke sekolah itu penuh kegembiraan karena ingin menjemput pintu surga. Nah sekarang pertanyaan Bapak Ibu, tadi katanya senang jadi guru. Siapa yang senang jadi guru ketika hari Senin masih sedih? Senin menang. Berarti sebetulnya kita belum senang. Siapa yang Selasa sudah kangen Sabtu? Berarti kita belum senang. Tapi kalau spiritnya ibadah, ya Allah sudahlah. Ketika kita sudah baik di mata Allah, kita itu dianggap baik. Janji Allah yang seperti itu, Allah akan menurunkan jalan keluar, bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan hadirkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan ternyata kadang saya mendapatkan rezeki karena amal soleh Bapak Ibu, bukan karena saya sudah berinvestasi. Hanya itu kan, oh sampai putranya Pak Iki tuh. Saya itu pernah praktek saat tugas di puskesmas. Orang yang merasa mendapatkan pengaruh dari almarhum Bapak itu menyediakan tempat prakteknya, dan kalau saya datang, dia itu sudah mencarikan pasien dulu. Jadi saya datang dan kabarin, dok, mangke saya ngajeng periksa tiang niki. Hanya karena merasa harus berbuat baik kepada keluarga orang yang dianggap dulu. Jadi mungkin rezeki yang diterima bukan hanya kita, tapi anak turun kita yang menerima. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari menjadi guru jangan transaksional. Pokoknya kita ini sabilillah kata yarji. Nah pertanyaannya, yang tugasnya memakmurkan guru itu majelis Dikdas dan PWN. Itu tugasnya. Kalau guru saya pesannya gini, tugas mungkin yang gawe saya ngape, Gusti Allah ora sare. Ya sudah, nanti. Nah oleh karena itu, mana? Ya Bapak Ibu, kalau kita jadi guru kok niatnya cuma pengen nyari uang, yakin deh sampai pensiun kita nggak bakal ngalahkan Abu Rizal Bakri, Yusuf Kala, atau Mas Syah siapa kemarin itu, yang Jamilanan itu loh. Karena kalau pengen nyari uang murni tidak di situ, tidak jadi guru seperti kita ini. Ya, bisnis. Tapi sekalipun kita tidak kaya, kalau kita senang dengan profesi kita, tempat kerja kita, nasihat orang bijak gimana? Pelihara tempat di mana kamu bekerja, jaga nama baiknya, sekalipun tidak membuatmu kaya, tapi jalan Tuhan memberimu hidup. Kita jaga nama baik. Bon, seneng terang ya. Berarti kalau ke sekolah itu kerjanya diniati seperti healing. Pokoknya sumpek neng omah cucian oke, healing bukan begitu. Tetapi pokoknya berangkat sekolah itu seneng karena spiritnya benar. Maka belajar yang menggembirakan juga bisa nanti ketika ada sahabat yang mau ditugasi jadi khalifah, jadi gubernur, bukan khalifah, jadi gubernur di sebuah tempat,
Nabi kan pesannya basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan jangan bikin lari, mudahkan jangan dipersulit. Itulah proses pembelajaran yang baik. Kalau sudah gembira semua jadi enak. Ada yang guru matematika di sini? Siapa? Nggak ada. Ada yang tidak suka matematika? Ujung-ujungnya setelah ditanya, kenapa anak tidak suka matematika? Karena memulainya sudah benci dulu. Tapi ketika matematikanya itu diajarkan dengan menyenangkan, saya ketemu guru SD Muhammadiyah yang menyenangkan betul, sehingga saya jadi senang matematika. Kuis-kuisnya itu menyenangkan. Ya sudah, ketika menyenangkan, jadi senang karena memang kuncinya itu senang dulu. Maka gembirakan betul pesan Nabi itu. Masih ingat Bapak Ibu kata-kata ini? Kenapa kok hati yang gembira itu merubah segalanya, senang itu merubah? Kata-katanya seperti ini. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menyebabkan cinta, tapi cinta yang menjadikan cantik. Kalau sudah senang Bapak Ibu, semua itu jadi terasa indah. Dan karena kita senang dengan anak kita yang baru 3 tahun, saat bikinkan nasi goreng, kadang telurnya dicampur, kadang telurnya dibikin dadar, terus kemudian nasinya diletakkan tengah, dibungkus. Rasanya kita itu tidak capek begitu melihat anaknya senyum melihat hidangan nasi goreng yang baik. Itulah dampak dari kita senang. Semoga kita senang di sini, di profesi kita, bukan di hotel ini ya. Jadi kalau senang kelamaan juga nggak baik. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghadirkan pendidikan di sekolah Muhammadiyah yang menyenangkan. Saya selaku pimpinan pusat Muhammadiyah mengucapkan terima kasih kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Mas Didikdas PWN Jawa Tengah, yang telah mewakili Persyarikatan Muhammadiyah memiliki sekolah-sekolah yang mendapatkan prestasi nasional terbaik. Terima kasih teman-teman. SMP Jawa Tengah punya wakilnya, SD punya wakilnya yang terbaik, SLTA punya wakilnya yang terbaik, sampai perguruan tinggi. 3 perguruan tinggi besar terbaik kita itu kan kalau dari Barat Jogja, Solo, Malang, kalau dari Timur Malang, Solo, Jogja. Bahkan sekarang prestasi Solo guru besarnya luar biasa, ada di Jawa Tengah. Oleh karena itu, sekarang tugasnya adalah bagaimana yang maju itu tidak hanya sedikit. Kita ajak bareng-bareng bahwa apalah artinya kalau kita ini bisa sukses tapi melihat orang lain masih menderita. Kalau dalam bahasa Nabi, tidak masuk surga orang yang tidurnya kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Maka kita harus bersama-sama, kita bikin agar sekolah kita itu maju. Saya senang ya nenek tadi Ustadz Bambang. Jadi kalau sekolah Muhammadiyah pasti unggul, sekolah Muhammadiyah pasti unggul. Maka brand unggul ini penting. Saya tutup. Tadi ditanya sekolah Muhammadiyah itu karakter kelulusannya seperti apa. Dulu Pak R. Fahrudin, Bapak Ibu yang kenal Kiai R. Fahrudin? Beliau kenal sama Bapak Ibu. Tapi kita kenal ya, Ketua PP yang cukup lama yang disegani, yang walau sudah jadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beliau itu masih jualan bensin eceran di depan rumahnya. Motornya luar biasa Bapak Ibu. Beliau itu naiknya sudah BMW, bebek merah warnanya, Yamaha etek-etek itu. Ya kalau kita lihat Pak R sama Bu R boncengan itu joknya nggak cukup. Itu kesederhanaan beliau. Karena dulu kami mahasiswa kedokteran itu di UGM itu sering ngaji di rumah beliau, jadi ngerti keadaannya. Karena anak beliau dulu juga mahasiswa fakultas kedokteran.
Jadi ngajinya di rumahnya Pak R, sederhananya seperti apa beliau. Terus wah, kalau lihat Pak R itu udah ada kisah lucunya ketika Pak R itu ujian SIM. Ketika jalannya sulit, Pak R itu turun. Ditanya sama polisinya, kok turun Pak? Kira-kira sampai tadi, kulo nek dalane angel jan kulo tuntun. Lo kan memang nggak salah loh, nuntut boleh. Pak R lulus itu. Kulo nek dalane angel jan kulo tuntun. Terus dulu mobil PP itu L300 pintunya sliding. Suatu ketika Pak R itu sukunya belum naik semua, tapi sama drivernya itu pintunya udah didorong ditutup. Kita minta Pak angel tuh, kira-kira naik nutup angel disuruh mulai apa betul? Suruh. Tapi Pak R itu Pak, betul duka nih guru muni sopirnya namanya Rosman. Terus sikil pijit kanggo gitu. Tapi dia nggak duka. Itu luar biasa Pak R. Dulu Pak R itu jarang masuk TV, apalagi TV nasional. Kalau TV Jogja masuk pengajian, sehingga ada acara peristiwa nasional, ada pesan dari daerah itu datang ke kantor, terus manggil-manggil mulai panitia. Karena nggak ada panitia, yang ada Pak R. Ternyata diminta kok ngewangi gotong tas. Ya adanya Pak R ngewangi gotong tas. Saya terima kisahnya itu waktu itu, katanya begitu kagetnya karena ternyata orang yang sambutan di mimbar yang bantu gotong tas kemarin itu sekelas Pak R, yang Pak Harto saja waktu itu kalau sama Pak R sangat segan. Di saat pidato penyambutan mahasiswa baru di salah satu kampus, saya nyoba menirukan sedikit, Pak R itu menegaskan lulusan pendidikan Muhammadiyah harus memiliki 3 keunggulan. Yang pertama kata Pak R, unggul moral spiritual. 2, unggul intelektual. 3, unggul dalam peran sosial. Yang hebat, kenapa Pak R kok meletakkan pertama bukan intelektualnya, tapi moral spiritual. Belakangan terus muncul, lulus dengan IP tertinggi itu hanya nomor 17 variabel pengantar sukses. 1 sampai 10 ternyata soft skill karakter. Tahun 70-an Pak R sudah membedatokan. Jadi kalau kita ingin membentuk generasi hebat, dimulai dari karakter yang baik. Saya kemarin itu sedih Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita. Dapat WA, ini apa namanya, uji kompetensi akademik ya? Apa namanya? Jadi gimana ujian kok dibiarkan pegang handphone, guru pura-pura tidak tahu. Ini kan menjerumuskan. Karena kemudian kita gurunya takut sekolahnya memiliki nilai rendah, akhirnya kemudian kita berbuat curang. Itu yang disebut Quran. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali ilal akhir itu. Ketakutan menjadikan setan masuk agar kita berbuat yang tidak benar. Itu namanya kebanggaan semu. Maka harus dibangun unggul moral spiritual. Kita nggak boleh menciptakan orang-orang curang di belakang kita hanya karena nilai intelektualnya. Baru nanti Pak, kalau dia sudah karakternya benar, ilmunya cukup, harapannya nanti yang ketiga, generasi itu akan unggul dalam peran sosial. Kalau nasihat orang Jawa, orang pinter itu penting, tapi juga harus bener. Bahkan pinter bener belum cukup, nek wong Jawa ki ngarani pinter bener diakhiri dengan bener, yang bahasa agama kita hikmahnya dapat. Semoga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang hebat atas didikan Bapak Ibu semua. Sekali lagi pimpinan pusat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu mendampingi sekolah-sekolah kita. Oleh karena itu, tentu seluruh rangkaian kita bimbingan teknis ini harapannya menjadikan Bapak Ibu semakin nyaman di sekolah kita.
Cuma nanti Jaya yang ketiganya tolong digas. Nah, tadi Jaya. Sekarang Jaya ketiganya digas. Jaya. Ya. Siap ya. Islam mencerahkan, Muhammadiyah memajukan, Indonesia jaya, jaya, jaya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekolah Muhammadiyah. Akhirnya atas nama pimpinan pusat kami membuka secara resmi seluruh rangkaian BIMTEK angkatan ketiga ini dengan bersama-sama melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini paling tidak setahu saya PP membuka di 2 tempat. Satu di Maluku ya, di Maluku, yang satu di Solo, tempat-tempat yang hebat. Dan besok tanggal 18 bagi Bapak Ibu yang longgar, BP menyelenggarakan rangkaian puncak Milad Muhammadiyah yang ke-113 yang kali ini dipusatkan di Bandung. Nah, kalau Bapak Ibu semua monggo tidak berikut. Terus kalau Bapak Ibu ada yang berkenan, kemarin PP dapat tamu rektor dari Universitas Teluk Bintuni. Nah, ternyata kita mendapatkan tanah 54 hektar untuk dibeli tapi harganya semeternya cuma 7.000. Nah, monggo Bapak Ibu kalau mau pindah ke sana nanti PP fasilitasi. Karena ini luas sekali dan yang luar biasa, Pemda mendukung karena baru satu-satunya perguruan tinggi di tempat itu dan milik Muhammadiyah. Dan ini yang paling akhir, dulu nggak nyangka Muhammadiyah punya sekolah di Australia itu akan mendapatkan sambutan sehebat ini. Karena ternyata sekolah Muhammadiyah Australia yang kita bayangkan sekolah guru anak turun Indonesia, setelah kita cek hampir 76% itu adalah diaspora internasional. Dan yang menarik, ketika mengikuti semacam festival, olimpiade, lomba di Australia, sekolah kita yang masih muda itu sudah mendapatkan satu penghargaan sebagai juara 3 Australia mana? Saya yang menyampaikan Australia bisa, Jawa Tengah apalagi. Bagi saya Muhammadiyah itu kan lahir di Jogja, berkembang di Padang, besar di Makassar, megah di Jawa Tengah. Terima kasih, banyak salah mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.